Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Al-Hasani yang saya hormati, Alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan narasumber, bukan orang jauh, orang dalam nih, Dr. Joni Darmajaya, spesialis bedah, magister administrasi rumah sakit, yang Alhamdulillah akan menjelaskan tentang tulang tadi ya. Cuma di sini juga hadir Pak Nasution, jangan diartikan yang lain Pak Nasution. Jadi tulang betul ini ya, tulang betul. Kebetulan saya juga dalam 1-2 bulan ini sudah menjadi pasien dari poligeriatri, karena darah mulai naik, gitu ya, kaki mulai sakit dan sebagainya. Baik, kita akan coba dengarkan. Alhamdulillah kita semua di sini sudah senior semua. Barangkali masalah ini adalah masalah hal yang penting. Baik, silakan Dr. Joni Darmajaya, spesialis bedah, magister administrasi rumah sakit. Silakan dokter. Terima kasih Pak Fairil atas kesempatan pagi ini yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Rizal Al-Hasani, Prof. Fairil, dan teman-teman semua, baik yang senior, rata-rata senior di sini. Baiklah, sebentar, izinkan saya share screen dulu ya. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat, belum show ya. Ya. Sudah. Sekarang sudah ya. Baik, ini saya pasang foto saya di depan kampus kita. Jadi sekalianlah buat kawan-kawan yang belum pernah ke kampus bisa melihat ini saya kemarin waktu berkunjung habis Lebaran ya Pak Ustadz ke sana. Ya, Jadi Pak Joni. saya tulis di sini, saya adalah grup November 2021. Grupnya November ya, tapi saya naik di jalan. Saya Desember. Naik di jalan itu kan. 14 Desember 20. Pak Ustadz kan selalu menyebut Dr. Joni ya, ini nih orang naik di jalan. Saya naik masuk ke grup ini 14 Desember 2021. Nah, itulah teman-teman saya yang masih ada di sini kan Pak Joko, kemudian Pak Tazmudin ya, kemudian Pak Saad Murdi. Nah, itu yang saya ingat tuh ya. Baiklah, ini nomor HP saya, WA bisa, dan ini email. Dari email itu orang udah tahu, oh dokter orang Minang ya. Kenapa? Itu Kapuyux ya, kapuyux@gmail.com. Baik, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, topik saya adalah masalah tulang pada lansia. Nah, lansia yang kita pakai di sini usia di atas 60 tahun. Seperti tadi saya katakan, kalau di Eropa mereka membatasi lansia itu senior citizen namanya 65. Kalau di Indonesia undang-undangnya Permenkesnya mengatakan 60 tahun ya kita ini. Apa itu? Nah, jadi masalah tulang, kita udah spesifik ke tulang. Ini adalah foto karena dilarang membuat foto yang sudah ada hak ciptanya. Saya sekarang menggunakan foto ini dari AI. Nah, saya sekarang banyak menggunakan ChatGPT. Ini bukan ChatGPT, ini Bing ya. Dan foto dari AI ini, artificial intelligence, ini bukan foto orang. Jadi nggak bisa dituntut saya. Ini jadi kita lihat laki-laki dan wanita. Pada wanita, osteoporosis itu terjadi akibat pengaruh hormonal. Karena wanita kan ada yang 40, ada 45, dia berhenti menstruasi, kita sebut dengan menopause. Menopause itu, nah dampak yang nyatanya itu menurunnya kepadatan tulang. Kemudian pada wanita juga terjadi massa otot yang berkurang. Kemudian supaya rata nih Hadil, bukan hanya wanita yang mengalami osteoporosis itu, laki-laki juga menderita masalah tulang. Ya, masalah tulang pada wanita utamanya osteoporosis. Kalau pada laki-laki nyeri tulang belakang sampai bongkok dan sebagainya. Pada pria ya. Nah, pada pria itu biasanya sering kita temukan namanya penyakit hernia diskus atau hernia nukleus pulposus, disingkat HNP, atau kalau bahasa awamnya saraf kejepit. Nah, jadi saraf kejepit banyak mengenai pria ketimbang wanita. Nah, yang tadi kalau massa otot berkurang, wanita lebih banyak, kemudian
menurunnya kepadatan tulang juga pada wanita. Baik, kita mulai satu persatu. Kita akan membahas osteoporosis pada wanita lansia. Ya, ini 3 hal. Satu, kepadatan tulang menurun karena apa? Karena konsentrasi kalsium di tulang itu menurun. Ya, nanti kita sebabnya. Jadi rupanya tulang itu tidak seperti beton. Kalau beton kan begitu sudah kita cor, ya begitulah dia sampai sampai tua, sampai berapa tahun. Kalau tulang itu terjadi pertukaran, Bapak Ibu. Kalsium itu semennya itu, ya, semen ditaruh di anunya, apa namanya itu, besi-besinya lah, rangkanya itu. Semen itu bisa diambil, bisa kembali lagi, bisa kembali. Nah, itu yang mengatur ada terutama hormon namanya paratiroid. Kemudian yang zat yang bertukar-tukar itu adalah kalsium dan fosfor. Jadi kalau kita bisa disebabkan makanan, ya, kurangnya, tapi bisa juga karena vitamin D yang kurang, maka kepadatan tulang menurun, maka disebut osteoporosis. Jadi akibatnya struktur tulang menjadi terganggu. Kekuatan nanti saya akan lihatkan contohnya. Sehingga dampaknya risiko patah tulang meningkat. Jadi tiga hal ini yang perlu. Oleh karena itu pada orang tua itu ada alatnya tuh. Seperti ronsen juga diperiksa tuh kepadatan tulang itu. Jadi kalau kecenderungan itu ke arah itu ada potensi, ada risiko, sebaiknya dilakukan pemeriksaan kepadatan tulang. Ini ada alatnya seperti ronsen juga. Nah, ini dia. Mari kita urai satu persatu faktor risiko osteoporosis itu apa. Jadi begini, Bapak Ibu, kalau penyakit zaman dulu kan, tapi kita udah lewat nih, penyakit infeksi, penyebabnya satu. Ya, kalau tipes penyebabnya kuman Salmonella typhosa. Kalau malaria penyebabnya Plasmodium malaria. Tapi sekarang ini penyakit tidak infeksi, nah, namanya non communicable disease, NCD namanya. Di negara-negara maju yang penyakit itu sudah 75% ke atas NCD. Kalau di kita ini campur juga, ada NCD, ada yang masih infeksi. Nah, kalau penyakit non infeksi ini dia nggak ngomong penyebab satu, penyebabnya banyak. Jadi makanya disebut faktor risiko, ya. Jadi dia web causation bahasa kedokterannya. Penyebabnya itu kayak jari ini, ya. Contoh kalau stroke, kalau tanya apa dok stroke penyebabnya? Nah, pasien kan selalu pengennya oh, ini, ya, enggak. Ada darah tingginya, ada stresnya, ada diabetesnya, macam-macam gitu ya. Baik, sekarang kita kembali ke osteoporosis. Faktor genetik pertama. Jadi riwayat keluarga, memang ada riwayat keluarga yang osteoporosisnya cepat terjadi, ya. Itu mungkin terkait dengan masalah fungsi hormon paratiroidnya. Nah, ternyata menurut penelitian saya baca ras Kaukasia dan Asia itu lebih rentan terhadap osteoporosis. Nah, kita ini Asia kan, Kaukasia itu orang di sekitar pegunungan Kaukasus. Nah, kalau orang Eropa, apalagi orang Afrika itu kuat, makanya kita lihat tinggi besar dan kuat. Nah, jadi kalau kita rentan, jadi kita harus tahu memang orang Asia secara genetik lebih rentan untuk terjadi osteoporosis. Yang kedua, faktornya adalah faktor hormonal. Nah, kalau hormonal itu makanya wanita yang terjadi memang perubahan drastis kadar hormonal itu pada wanita. Walaupun pada pria juga, tapi dampaknya nggak terlalu ketat. Yaitu adanya menopause pada wanita, hormon estrogennya turun, nah itu juga berdampak osteoporosis. Sedangkan pada pria, testosteron yang turun. Dampaknya ke tempat yang lebih banyak. Ya ke tulang juga ada, tapi yang lebih banyak adalah ke pembuluh darah di alat kelamin. Oleh karena itu, pada pria testosteron menurun, maka seksualnya sangat menurun. Ya, itu pasti. Nah, berikutnya ini kan 1 dan 2 ini given ya, kita nggak bisa nih ngerubah. Nah, yang ketiga adalah asupan nutrisi. Nah, ini kenapa makanya kita bahas pada lansia ini terjadi. Pada lansia paling banyak salah satu problemnya adalah malnutrisi, males makan. Mungkin karena nggak semangat, mungkin juga selera udah kurang, karena gigi udah kurang. Sehingga terjadilah input kalsiumnya menurun. Sehingga vitamin D rendah dalam diet sehari-hari. Kalsium itu biasanya di makanan kita dari ikan ya, yang ada tulang-tulangnya itu kalsium. Kemudian
Nah, vitamin D ini sebenarnya bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Di kulit tuh ada provitamin D. Kalau kena matahari, dia berubah jadi vitamin D. Nah, tapi kalau orang lansia kan jarang keluar rumah, jarang kena matahari, sehingga harus vitamin D-nya harus ditambah. Sekarang sudah, karena ini teori tentang vitamin D ini sudah banyak banget, bukan hanya untuk tulang, ya, dia untuk imunitas juga, untuk jantung juga. Jadi sekarang dianjurkan sekali pada lansia kita ini, minumlah vitamin D selang hari ya. Ada yang bilang selang 3 hari vitamin D jadi suplemen, karena jarang keluar rumah. Ya. Nah, kemudian juga kurang protein bisa. Kurang protein ya karena memang makan udah malas orang lansia. Ya. Nah, yang berikutnya juga yang bisa kita kendalikan yaitu aktivitas fisik. Orang lansia kurang olahraga yang memberi beban. Jadi bebannya beban ringan ya, bukan beban berat, bukan angkat besi ya. Tapi beban ringan aja, 1 kilo, ada yang setengah kilo. Kemudian olahraga. Jadi ini karena tulang itu, Bapak Ibu sekalian, kalau dia ditekan di beban itu, dia terangsang untuk tumbuh, untuk itulah mengisi kalsium dan sebagainya. Kalau nggak dipakai osteoporotik, tidur aja kita sebulan, langsung kaki kita kecil, tulang otot kecil dan tulang juga akan osteoporotik. Ya, itu sudah terbukti. Saya sebagai dokter bedah sering mendapati pasien nih, kalau habis sakit lama, kecil kakinya, di ronsen osteoporosis. Jadi aktivitas fisik perlu, walaupun terbatas. Ya. Nah, kemudian kebiasaan buruk ternyata juga bisa menyebabkan osteoporosis, merokok, dan konsumsi alkohol. Nah, mudah-mudahan kita ini, kalau alkohol kita semua udah yakin kita bahwa itu haram. Cuman yang repot merokok ini masih banyak pendapat mengatakan itu makruh. Nah, tapi Muhammadiyah sudah menyatakan haram merokok ini, cuman susah nih. Terakhir, obat-obatan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada pasien yang memakan obat namanya kortikosteroid jangka panjang, misalnya dia menderita penyakit lupus, ya, seperti anak saya menderita itu, atau alergi yang berkepanjangan, jadi kortikosteroid ya, dexamethasone atau apa macam-macam itu, jangka panjang itu akan menyebabkan tulang keropos. Kita lanjutkan. Nah, inilah foto-fotonya. Di sebelah kiri ini adalah tulang yang normal. Jadi memang tulang itu ada yang padat pada bagian padatnya. Kalau di tulang kita, di tulang paha itu bagian atas kayak gini dia. Ya, dia harus ngeper soalnya. Nah, dia memang ada rangkanya. Nah, yang sebelah kanan tulang yang porosis, lubangnya bertambah besar karena kalsiumnya berkurang. Jadi tulang ini bukan benda mati, dia benda hidup. Jadi dia ada aliran darah ke sana. Kalau aliran darah putus, nah itu yang orang patah tulang panggul itu putus aliran darah, mati tuh tulang bonggol sendinya itu. Di sebelah kanan tulang belakang juga ya. Nah, ini tulang ini bahasa kedokterannya tulang spongius ya, spons kayak spon dalamnya. Kalau tulang padat ada, nanti kita lihat tulang paha, tulang kaki itu padat. Tapi di pangkalnya selalu spongius ini. Nah, ini kita lihat di tulang belakang juga terjadi yang foto yang bawah, yang B itu osteoporotik itu. Nah, beginilah gambaran tulang yang osteoporotik. Nah, kita lanjut ke apa komplikasinya osteoporosis tadi. Jadi karena osteoporosis kan dia jadi rapuh karena kalsiumnya berkurang intinya. Jadi, nah dia risiko patah tulang. Nah, pada wanita yang paling sering kita dapat di patah tulang yang nomor 1 dan 2 ini. Patah tulang pergelangan tangan. Dalam bahasa kedokteran namanya fraktur koles fraktur. Ini biasa terjadinya kalau jatuh bertumpu tangan. Nah, jadi sebaiknya makanya nanti kita akan sampaikan. Jadi kalau jatuh jangan bertumpu tangan. Itu pergelangan tangan. Paling banyak saya ketemu ya selama praktek saya wanita. Wanita ini kalau laki-laki enggak. Kenapa itu? Kemudian yang paling sering juga patah tulang panggul. Namanya fraktur hip fracture juga pada wanita. Ini sering terjadi jatuhnya nggak usah macam-macam di kamar mandi. Oleh karena itu kamar mandi perlu kita beri anti slip ya, dan ada pegangan-pegangan. Saya malah ada besan saya melangkah mau sholat lebaran, melangkahi tali rafia itu aja jatuh fraktur. Jadi pada wanita sangat rawan untuk faktor dua ini ya.
Nah, kalau tulang punggung kebanyakan pada pria, ya, tapi pada wanita bukan juga tidak. Jadi akibatnya kalau patah tulang punggung itu jatuh ya biasanya, jatuh sebabnya. Tinggi jadi berkurang karena terjadi yang foto yang dipasang Bu Nel pada anu kita itulah dia yang terjadi patah anunya tulang padatnya itu ya. Tulang belakang kita yang 23 apa namanya itu 23 buah itu mengekpat jadi bungkuk ya. Mari kita lihat fotonya. Nah, jadi ini kita lihat. Nah, rupanya kalau patah tulang tangan itu orang masih bisa gembira, masih berfoto ya. Nah, ini juga foto ini AI ya, Bapak Ibu. Jadi bukan foto orang ini, AI. Tapi hebat sekarang AI ini, Artificial Intelligence bisa membuat foto. Saya tinggal perintahkan, tolong dibuat foto seorang wanita tua 60 tahun, tangan kanannya patah. Nah, ini keluar. Yang kedua, jatuh. Ya, jatuhnya bisa dari tangga, makanya hati-hati tangga, atau dia sudah pakai alat bantu nih, pakai walker tapi kepleset. Nah, kemudian kita lihat ini yang 3 itu semua patah tulang panggul itu ya. Satu patah tulang tangan, pergelangan tangan, satu tulang panggul. Yang di bawah itu bongkok, itu tulang punggung yang kena ya. Nah, ini fotonya Bapak Ibu. Patah tulang pergelangan tangan itu bisa sederhana, bisa kompleks. Kalau sederhana dipasang gip aja kayak ibu itu tadi itu, dibetulkan ya. Dibetulkan dalam pembiusan, diluruskan, dibatek kata orang Kerawang, batek. Habis itu dipasang gip. Tapi kalau dia kompleks seperti gambar yang ini, yang kanan, itu terpaksa dipasang skrup ya. Jadi oleh karena itu, nah mungkin Pak Ustadz kita juga jatuh ini nih. Ini. Nah, Pak Ustadz terkena bukan hanya tulang waktu itu, pembuluh darah. Itu yang bikin lama penyembuhan itu. Otot juga ada yang robek, pembuluh darah. Ya waktu itu saya ingat laporan. Ya ini Pak Ustadz pergelangan tangan ya. Ya ternyata bukan wanita saja, pria juga bisa Iya, itu. Nah, Pak Ustadz ini nih. Ini koles tuh Pak Ustadz itu. Nah, kalau ini tulang panggul Bapak Ibu sekalian, ini tulang panggul itu terdiri atas ada bonggolnya ya. Kemudian dia nyambung ke sini. Nah, ini patah di ini makanya disebut dalam leher leher panggul ya, tulang femur ya. Femur tulang paha itu tulang femur. Ini patahin namanya kolum femoris, leher femur. Nah, apa bahayanya di leher ini? Ada pembuluh darah di sini yang untuk memperdarahi bonggol sendinya itu. Pembuluh darahnya putus pas ini. Sehingga ini kalau yang patah begini nggak bisa sembuh sendiri, kecuali kalau patahnya di sebelah sini. Nah, itu sembuh dia bisa. Dia ditunggu berapa 3 minggu. Kalau di sini dia harus diganti nih, dibuang ini yang bonggol ini diganti bonggol baru yang dari titanium. Nah, itulah operasi ya namanya. Jadi patah ini repot, panjang ceritanya. Kalau habis operasi itu kurang gerak, kaku juga, akhirnya nggak bermanfaat operasi. Saya banyak menderita pasien waktu mau digerakkan, oh nggak sakit-sakit, nanti aja di rumah saya gerakin sendiri. Nggak begitu datang sudah kaku gitu ya. Nah, marilah kita lari pindah ke pencegahan patah tulang. Ada 3 komponen ya, A, B, C. A, mencegah jatuh. Sudah jelas lah. Jadi dikatakan patah tulang itu karena jatuh ya, trauma. Jadi rekayasa rumah kita. Rumah kita harus dikurangi yang bertingkat-tingkat, yang berlevel-level ya, supaya kita jalan nggak jatuh. Kemudian sediakan pegangan di dinding kamar mandi, di dinding kamar dan di kamar mandi. Karena paling sering jatuh itu di kamar mandi, ya di kamar mandi hitam, anti slip. Kemudian kita gunakan alas kaki yang baik, yang anti slip juga. Jadi sendal jangan sembarangan. Jadi sebaiknya jangan sendal Jepang itu ya kita ya. Slipper Jepang itu udah nggak cocok, bahaya itu. Ya bisa terpatah. Ya. Nah itu jadi satu upaya mencegah jatuh. Ini internasional nih di literatur disebut rekayasa rumah. Satu. Yang kedua, latihan keseimbangan dan kekuatan otot, perkuat otot. Jadi latihan gerak fisik. Nah ini yang saya mau kasih lihat, nanti ada film dari teman saya, ortoped, dia bikin video bagaimana
gerakan. Nah, ini ada sekarang ini orang-orang yang keren dancing dia. Line dance ya. Line dance bagus. Ada Tai Chi. Nah, itu kalau dari Cina. Saya sering kalau jalan pagi hari Minggu tuh di daerah Kelapa Gading itu kan banyak orang Chinese di situ. Itu ada Tai Chi rame betul. Gerakan otot itu. Kemudian kalau memang nggak kuat lagi ya pakai alat bantu mobilisasi. Pakai tongkat atau pakai walker. Jadi nggak boleh malu kita. Nah, pakai tongkat itu bagus yang kakinya 3. Jangan satu masih bisa kepleset. Ya, ada yang licin, pleset jatuh juga. Jadi tongkat tungkek bawa rabah jadinya nanti. Kalau walker, lebih paten lagi. 4 kakinya. Nah, kemudian pengelolaan osteoporosis ya, osteoporosis yaitu asupan kalsium dan vitamin D yang cukup ya. Jadi kita periksa kadar kalsium darah, nanti diperiksa kadar vitamin D atau kita makan vitamin D suplemen selang hari. Kemudian obat-obat osteoporosis ada yang disuntikkan, ada yang dimakan ya. Memang cukup mahal nih obatnya kalau yang suntik itu. Nah, berikutnya yang bisa ringan olahraga dengan beban ringan. Itu mencegah osteoporosis karena tadi saya katakan osteoporosis tulang itu akan rapuh kalau dia nggak dipakai. Kalau dipakai dan ditekan, dia bereaksi. Kan dia benda hidup, bukan seperti beton. Nah, ini jadi 3 ini pencegahan yang perlu kita amalkan ini ya. Nah, untuk itu kita akan ada tes untuk melakukan berbagai kegiatan, ini tes ototnya. Karena lansia yang sehat itu aktivitas sehari-hari harus bisa. Bisa membersihkan tempat tidur, kita bangun ya. Bisa mandi, bisa berpakaian sendiri, bisa masak, bisa ke pasar, masak sederhana aja kan. Bisa rekreasi dengan cucu, inilah yang membahagiakan. Kalau ini enggak, nah ini yang kita sebut dengan kualitas hidup Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus mulai memperhatikan masalah kualitas hidup. Bukan soal sehat saja, tapi nanti ada gambarnya di rumah. Nah, untuk tes itu ada tes namanya time up and go test atau ada juga bilang get up and go test ya. Jadi dari duduk kemudian segera bangun jalan 3 meter, nah itu diukur waktunya. Dan balik lagi duduk lagi, boleh ya. Jadi nah ini dia contohnya. Nah, ini di rumah sakit dikerjakan untuk pelayanan geriatri di poliklinik langsung dites tuh pasien. Get up and go-nya gimana ya. Get up and go berapa. Jadi 3 meter dari kursi suruh duduk, bangun Pak, jalan. Nah, ini udah ada datanya dari penelitian. Jadi kalau umur 60 sampai 69 itu makan waktu 8,1 detik. Jadi ngitung-itu kan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8. Cara ngitungnya gitu ya pakai dan. Itu orang 60-69. Kalau umur udah lebih lagi, nah, kayak Prof Hairil nih dengan saya nih, udah kepala 7 kita Prof ya. Itu Ya, boleh 9,2. Ya, ini ada penelitiannya, itu kan di dalam kurung itu ada rata-ratanya. 9,2. Kalau di atas 80, wah boleh 11,3. Tapi dalam grup-grup tertentu juga ada penelitian ini ya. Jadi orang yang sudah frail itu yang memang yang sudah renta ya. Tua renta kita bilang renta itu frail older adults itu lebih dari 14 detik itu sudah sangat berisiko jatuh. Kalau orangnya habis operasi hip tadi, pasien yang habis operasi panggul itu kalau lebih dari 24 juga diperkirakan bisa jatuh juga. Nah, itu patokan betul. Nah, jadi kalau memang pada orang-orang yang sudah dianggap renta itu di atas 30 itu. Nah, ini sudah mulai susah dia untuk kehidupan ADL, activity daily life. Siapa yang nyoret-nyoret ini? Ada yang nyoret-nyoret ya. ya ada yang ganggu nih. Nah, ada yang coret-coret ini. Nah, ini saya dapat dari sahabat saya, Profesor Siti Setiati. Prof. Hairil pasti kenal juga nih. Dia memang ahli, jadi sudah penyakit dalam subspesialis geriatri. Jadi menurut beliau ternyata masalah yang dihadapi oleh lansia itu adalah kerentaan ya, itu frailty. Jadi ternyata proporsi kebugaran lansia itu yang betul-betul robust itu yang umur 60 ya. Nah, tapi nggak tahu ini kalau dari luar berarti 65, tapi kalau di Indonesia 60. 13,2%, Prof.
yang robust ya. Alhamdulillah saya, Prof ya, bisa masih pergi naik sepeda ini bisa. Tapi yang banyak orang kita di atas 60 itu pre-frail, mengarah kepada renta. Jadi kegiatan terbatas di rumah aja. Ya, 61,6%. Sedangkan 25% betul-betul sudah renta, udah di atas tempat tidur. Nah, jadi ini yang harus kita cegah, tetap jadi robust ya, kuat, jangan sampai masuk ke pre-frail apalagi masuk ke frail. Jadi karakteristik pasien-pasien yang disebut geriatri itu penyakitnya double. Baru disebut dia geriatri penyakitnya 2 ke atas. Kalau 1 masih nggak apa-apa. Nah, 1 kan pasti kita kalau nggak darah tinggi ya. Nah, kalau ditambah lagi dengan diabetes, ditambah lagi kolesterol tinggi, nah udah 3 tuh. Atau gagal ginjal, atau penurunan cadangan fisiologis. Nanti saya kasih lihat. Jadi orang tua ini kan seperti perahu berjalan di danau, tapi dia cuma tinggal 1 jengkal aja di atas air. Jadi kalau bergoyang aja orang sedikit di atas perahu itu, masuklah air ke perahu. Nah, itulah kita kira-kira kalau orang geriatri itu. Ya, penurunan cadangan fisiologisnya itu yang menurun. Kemudian gejala-gejala orang geriatri suka nggak jelas, nggak beda dengan orang normal. Jadi dia kalau infeksi bisa nggak demam. Nah, ini yang repot itu. Dia udah infeksi nggak demam. Kemudian Ini kalau saya di sini. sudah itu perubahan status fungsional tadi itu. Activity daily life-nya itu sudah nggak bisa lagi. Ya kan, Frey? Perubahan status nutrisi tadi, makan malas ya. Jadi sehingga gizinya turun, makin lama makin kurus. Nah, yang paling penting kita awasi ini, sindrom geriatri. Ada nggak? Nanti saya akan kasih lihat ini. Apa tuh sindrom geriatri? Nah, ini dia. Sindrom geriatri itu, sindrom itu kumpulan gejala, Bapak Ibu. Nah, ini saya dapat dari Pergemi, dari Prof. Siti tadi ya. Ada perhimpunannya tuh, Dokter Gerontologi Medik Indonesia. Jadi sindrom geriatri banyak dialami oleh pasien-pasien geriatri ya, berkaitan dengan proses menua, degeneratif, dan multipatologi tadi, penyakit, double penyakit ya. Jadi tidak hanya berkaitan dengan fisik, tapi juga psikologis dan sosial. Ini ada 14 I, ditambah lagi sarkopenia dan frailty nah, ya. Ciri-cirinya. 1, immobility, jadi susah bergerak, imobilitas. Instability, nggak stabil, jadi hoyong jalannya, gegah orang awak kan. Incontinence, nah ini incontinence ini bisa incontinence urin, kencing nggak bisa ditahan, nah, terutama pada bisa laki-laki. Kalau wanita inkontinensinya kalau batuk dia keluar urinnya. Kalau laki-laki juga bisa netes. Nah, yang penting lagi intellectual impairment, gagal. Intelektualnya gagal. Walaupun tadinya orang pinter, tapi kalau udah lansia bisa, kalau dia geriatri udah terjadi penurunan. Kenapa? Otaknya mengecil karena aliran darah berkurang ya. Jadi kalau kita bikin pemeriksaan CT scan atau MRI, otak itu kontraksi kecil otaknya. Nah, infeksi mudah sekali terjadi infeksi pada orang tua, terutama infeksi saluran kencing. Ya, makanya harus dijaga kebersihan. Infeksi yang paling menyebabkan infeksi pada orang tua adalah sistitis, baik laki-laki maupun wanita lebih sering. Kemudian impairment of vision, nah gagal mata ya, udah pasti. Pendengaran. Ya, kalau almarhum orang tua saya, bapak saya dulu yang ya udah tua, udah diambil satu-satu oleh Allah katanya. Jadi mata udah kabur, pendengaran udah kurang, supaya nggak banyak dengar yang aneh-aneh katanya. Nah, mata juga nggak bisa ngelihat yang macam-macam lagi gitu ya. Kemudian irritable colon. Nah, ini usus besarnya nggak stabil. Makan berak atau beraknya dikit-dikit, mencret. Nah, ya itu irritable. Kemudian nah lanjut, ini udah psikologis lagi. Tadi tuh fisik semua tuh. Yang bawah ini mulai isolasi dia. Nggak mau keluar-keluar. Jadi ciri-ciri kalau lansia sudah mau di kamar aja, nggak mau ke tengah rumah, nggak mau keluar rumah, apalagi ya, itu udah mulai depresi dia, isolasi. Sudah tuh inanition, nah ini malnutrisi, malas makan. Kemudian impecuniosity, ini kemiskinan nih. Nah, ini penyakit ini sosial. Tadi kita bilang ada fisik, ada psikologis, ada sosial. Ini mulai sosial ya. Ada iatrogenesis, insomnia, susah tidur, imun defisiensi, dan terakhir impotens. Dan ditambah sarkopenia, otot tadi. Ototnya lemah ya. Akhirnya dia renta. Nah, ini harus kita pahami. Kalau ada gejala-gejala ini ya segera kita berobat.
ke dokter. Nah, memang harus sabar berobatnya ini, baik yang mengantar maupun dokternya. Jadi sekarang udah ada khusus dokternya di setiap rumah sakit sudah harus menyediakan dokter geriatri. Kalau tidak tapi penyakit dalam yang belajar lah khusus untuk geriatri ini. Nah, tadi kita maju. Saya mau kasih lihat tadi ini contoh perahu. Bagaimana vulnerable itu kerentanan dari orang-orang yang renta tadi ya terhadap stres dari luar. Kalau yang dia bisa mengatasi dengan baik itu begitu ada respon turun sebentar baik lagi normal. Nah, ini seperti saya katakan kalau perahu itu yang cukup tinggi perahunya jauh dari air, ya pun goyang-goyang pun nggak apa. Nah, yang kedua di tengah ini kalau sudah mulai mengarah ke renta dia, ada stres turun nggak bisa naik ke normal lagi. Nah, itu penyakit itu. Kalau saya selama ini merasakan memang umur ya. Begitu umur 50 turun kondisi. Turun itu udah di situ aja. 60 turun lagi ya, 70 turun. Jadi itu alamiah, enggak bisa kita ingkari. Nah, yang berat yang ini, yang severe frailty, yang kerentaan yang berat, begitu stres turunnya jauh dan memang betul-betul nggak bisa naik ke normal lagi ya. Jadi ini yang karena disebabkan tadi cadangan fungsionalnya sudah menurun. Jadi ini kondisinya. Sekarang kita biar adil pria lagi. Kalau tadi wanita udah tahu 3 penyakitnya. Nah, sekarang pada laki-laki itu biasanya keluhannya sakit pinggang. Makanya disebut low back pain, pinggang bawah bukan pinggang atas. Kalau pinggang atas sering konotasikan wah ginjal ya. Kalau ini pinggang bawah ya agak mengarah ke pinggul. Ini juga proses penuaan, terjadi degenerasi diskus ya. Degenerasi juga penuaan nanti. Atau bisa cedera, jatuh ya. Atau kelebihan berat badan ya, terlalu gemuk bisa juga. Atau kurang aktivitas fisik dan postur tubuh yang enggak bagus ya. Waktu kerja tidak ergonomis. Jadi 4 penyebabnya. Mari kita lihat ini. Nah, inilah dia. Jadi tulang belakang kita tuh yang 23 potong itu kata Pak Helmi tadi berapa Pak Helmi bilang tadi? Luas. Ruas saya. 33 kok 33 ruas sampai ke bawah ini ya. Itu terdiri ada badannya, ada sayapnya. Nah, di tengah-tengah ini dia kayak gini dia. Ini badannya, badan tulang itu, ini sayapnya. Ini di tengah inilah saraf, bumbung saraf. Nah, itu medulla spinalis atau sumsum tulang belakang bahasa Indonesia. Nah, yang asik itu yang tengah ini, teman-teman, yang di tengah di badan itu ada olinya. Jadi kalau oli mobil kayak oli 90 lah kita kira itu atau apa oli yang paling kental buat gardan tuh oli berapa Pak Elmi? Masih nggak ada tuh. Oli gardan lah ya. Ini oli ini yang membuat tulang itu bisa ngeper ya. Nah, ini kalau kita jatuh terduduk itu terhenyak. Ah, yang ini nih berbentuk kalau bahasa Minang senggulung namanya. Kalau orang mendukung barang berat kan pakai senggulung Pak ya di kepala tuh. Senggulung dari kain gulungan. Ah, inilah dia senggulung tuh ini dia. Jadi antara tulang dengan tulang ada senggulungnya ini. Ini yang kita sebut dengan diskus ya. Nah, diskusnya itu isi di dalamnya tuh ada oli kental tuh. Kalau jatuh terhenyak itu oli dia lari ke belakang atau bisa robek ininya. Nah, ini kalau orang ada turunan yang suka robek, ini jaringan ikat yang kuat di dalamnya olinya. Kalau ini robek, olinya ke belakang. Kalau enggak pun robek, terhenyak gini. Nah, inilah bumbung saraf yang ditekan. Makanya istilah orang tuh saraf kejepit katanya kan. Jadi bumbung saraf yang kejepit ini bukan saraf-saraf kecil. Makanya lumpuh ke bawah. Inilah penyakit yang disebut HNP namanya. Jadi dulu sebelum alat pemeriksaan banyak, sekarang ada MRI, cepat ketahuan. Dulu ini semua dibilang sakit pinggang aja udah. Ya. Nah, apa ini faktor risiko tadi? Sama. Faktor genetik. Ada riwayat keluarga memang anulus fibrosusnya itu, senggulungnya itu mudah robek. Ya, mudah robek. Jatuh sedikit aja robek. Itu genetik. Tapi aktivitas fisik, nah ini kurang olahraga yang mempererat otot punggung. Jadi kita otot belakang, makanya katanya berenang bagus sekali.
otot punggung belakang terus kuat, ya. Atau kebiasaan buruk postur tubuh, ya, tidak ergonomis, ya. Nah, trauma itu apa ya bahasa Indonesianya, ruda paksa. Itu bahasa Indonesia ruda paksa, bahasa Inggrisnya trauma. Orang awam sering yang taunya trauma itu trauma psikis. Kalau bilang trauma tuh, oh pernah ngalamin kejadian nggak baik. Nah, itu trauma psikis. Ini trauma fisik. Trauma fisik itu bisa juga panas, bisa trauma juga namanya. Kena air panas itu trauma. Nah, ini trauma, dia mengangkat barang berat dengan cara yang salah. Nah, itu dia yang dibengkokkan punggungnya, mestinya dibengkokkan lututnya. Nah, saya kan kena nih Pak, tahun 2006 saya kan dioperasi ngangkat barang berat juga nih. Jatuh ngambil wudhu di Bandung waktu itu licin, jatuh terenyak, masih nggak apa-apa. Sudah tuh baru punya cucu, gendong-gendong cucu, terakhir ngangkat barang berat. Kena saya ini. Saya udah dioperasi tahun 2006. Jadi jatuh terduduk itulah bahayanya. Gejalanya nyeri punggung bagian bawah. Makanya disebut low back pain. Nyerinya menjalar dari punggung ke pantat dan paha, ke paha dulu ya, baru ke pantat. Jadi seperti disiram air panas. Betul, kayak kena air panas kita tuh. Jadi enggak nyeri-nyeri biasa. Maka disebutnya neuropathic pain, ya. Nyeri saraf ya. Karena ditekan di punggung itu nyerinya ke paha itu ya. Kemudian kelemahan otot. Jadi karena sarafnya rusak, ototnya jadi lemah. Itu ada pengukurannya. Saya dulu untuk dioperasi diperiksa tuh elektromiografi namanya, EMG. Jadi kekuatan otot 5 dia udah jadi 3 ya. Nah, ini secara fungsi terganggu. Kaki terasa berat ya. Atau bisa lebih berat lagi mati rasa atau kesemutan. Perasaan seperti kena strum listrik ringan di tungkai. Nah, itu kalau di tulang belakang, di punggung ya. Kalau di leher, HNP leher juga ada perasaan kesemutan pada lengan sampai jari dan nyeri leher. Jadi HNP ini, nah ini nih, kalau pada wanita banyak terjadi di leher. Kalau pria banyak di lumbal, di belakang. Nah itu pula itu ya. Nah ini fotonya biar lebih jelas. Apa namanya itu? Jadi makanya istilah saraf kejepit itu kadang-kadang diartikan orang maunya. Nah kalau ini betul kejepit di sini. Di saraf keluar ini, saraf keluar di tiap-tiap lubang ini. Jadi ini bumbung saraf ya di belakang di antara badannya tadi, korpusnya dan sayapnya tadi. Nah, disitulah saraf-saraf keluar itu. Nanti bersatu dia. Nah ini gambar sebelah kanan nih lihat ya. Nah ini saraf-saraf kumpul turun nanti ke paha. Jadi ini kayak kalau kabel listrik, kabel tegangan tinggi nih. Kalau ketekan di situ ya ini dia. Nah, inilah HNP, saraf itu kan jalan dari atas sampai ke paha, sampai ke bawah, sampai ke jempol kaki. Nah, jadi saya ingat dulu atau habis operasi diperiksa oleh profesor saya ngoperasi, coba berdiri, jinjit kata dia. Kenapa Prof? Jadi jinjit itu tuh ngelihat saraf-sarafnya bagus. Kalau nggak bisa jinjit lagi, ada saraf yang sudah kena itu tekanan. Ya, jadi inilah yang disebut dengan hernia nucleus pulposus. Pemeriksaannya, pemeriksaan fisik ya, dites sensoriknya, diraba, dicubit, digaruk, tes kekuatan otot tadi pakai alat EMG namanya. Kemudian tes refleks arah gerak, diketok-ketok dengkulnya tuh kan ada tuh lutut. Nah, kalau pemeriksaan pakai alat itu tadi ronsen, CT scan, MRI atau pemeriksaan dengan alat EMG dipasang tuh kabel-kabel dikasih setrum. Berapa hantaran sarafnya diukur. Jadi sekarang ini dalam 10 tahun, 20 tahun sekarang terakhir ini alat pemeriksaan makin canggih, cepat ketahuan, pengobatan juga macam-macam. Dulu orang takut operasi HNP ini karena berhasilnya 50-50%, kadang-kadang masih tetap malah tambah lumpuh. Tapi sekarang udah banyak cara ya. Nah, pencegahan HNP, latihan reguler ya, menguatkan otot punggung, perut, berenang ya. Postur tubuh yang baik, hindari membungkuk berlebihan atau duduk terlalu lama dengan postur yang buruk ya. Gunakan kursi dengan penyangga punggung ya. Menghindari angkat berat, kita harus mengangkat benda berat pastikan menggunakan teknik yang tepat. Jadi yang ditekuk bukan punggung tapi lutut ditekuk. Menjaga berat badan ideal. Jadi kalau berat badan itu
ada ukurannya. Jadi yang jelas lah kalau dia di atas 100, wah itu udah bahaya. Ya, orang sekarang bilangnya, berapa berat kamu? 3 digit. Nah, 3 digit itu udah 110, 105 itu. Kalau bisa berat di bawah 90. Setinggi-tinggi apapun orang, 90 yang ideal. Baik, sampai kita ke kesimpulan. Jaga jangan sampai terjadi insiden jatuh pada lansia, itu utama banget. Jadi anaknya harus berusaha menjaga bapak ibunya jangan jatuh, tapi kita sendiri juga menjaga. Jadi rumah ya nanti itu kalau jatuh harus dipastikan tidak ada patah tulang, jangan dianggap enteng. Wah, dulu Pak Ustadz kita dulu pas jatuh ada apa? Pas agak telat difoto patah rupanya ya. Jadi perkuat otot dengan melakukan aktivitas fisik ringan, rutin, rekayasa rumah. Jangan banyak lantai dan tangga, sediakan pegangan di dinding kamar mandi dan tangga. Saya Pak Ustadz, Pak Prof, sekarang dulu di Rawamangun ini saya tinggal di atas. Tapi sekarang sudah hampir setahun kali ya. Saya pindah di bawah. Udah setahun, November dulu ya. Oktober. Pindah ke bawah saya sekarang. Takut juga saya tuh kalau naik-naik tangga, waduh. Dan kalau naik tangga harus pegangan, wajib itu. Jangan merasa ini naik dan turun tangga pegang. Jadi makanya sekarang ada syarat rumah sakit itu tangganya harus ada pegangan, ya side rail namanya. Jadi kita kalau turun tangga naik tangga pegang, di eskalator juga pegang. Udah itu rumus wajib. Nah nanti mari kita tonton video bagaimana memperkuat otot. Saya rasa demikian yang Kita tutup dulu. kita bisa. Stop dulu. Udah habis materi Ya, Pak kita stop. Dokter. Pak Dr. Joni, Habis. materi habis. Habis ya. Terima